Dokter Madonna, sekali dok, tiba-tiba. Iya, nggak Ya apa-apa, Dokter Allah. Priska. Itu hal yang tidak bisa kita ini ya, kita kontrol itu. Dan sayangnya itu Nggak videonya kesimpan nggak ya. kesimpan. Iya, Sayang pas banget. lagi yang nggak bisa mendengarkan semua penjelasan luar biasa udah sedih semuanya gimana cara dokter cara menyampaikan itu udah nanti saya otak-atik lagi Instagram mudah-mudahan dia dia ini Jarang-jarang kolaborasi sama dokter tingkat dokter Lara. dan tadi bagus banget teorinya dan aplikatif sekali karena bagi saya sendiri selama hamil anak pertama muka saya bercahaya ada cahaya padahal nggak pakai apa-apa Glowing ya, glowing. atau masih ada pertanyaan dok apakah mau dilanjut atau bagaimana dok? Gimana dokter Lara? Kalau kita sih oke-oke aja. Oke, ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi tadi dok, tapi percakapan yang tadi tidak tersimpan. Ini dari Ami, dok saya 4 bulan aja perut udah lumayan agak gede, itu wajar atau tidak? Kata orang-orang perut aku yang 4 bulan kayak udah 6 bulan dok, seperti itu. Ini kehamilan keberapa ya dok? Mbak Ami tadi jawab dokter Madonna. Iya, yang pertama ukuran perut itu sangat tergantung kepada berapa ketebalan perut ibu sebelum hamil. Ya, kalau ibu memang sudah mempunyai berat badan yang berlebih waktu sebelum hamil, tentunya perut itu akan tampak lebih besar saat hamil. Nah, cuma harus dipastikan ada beberapa penyakit yang kita khawatirkan dalam kehamilan yang membuat ukuran rahim itu tidak sesuai dengan yang semestinya. Harusnya usia kehamilan 4 bulan itu sama dengan 16 minggu ya. Ukuran rahim itu baru di pertengahan antara pusat dengan simfisis ya, tulang kemaluan. Normalnya seperti itu 16 minggu. Nah, tapi pada beberapa kondisi rahim itu pertumbuhannya bisa melebihi usia kehamilan. Contohnya yang pertama, ibu lupa kapan haid terakhirnya sehingga hitungannya salah. Harusnya usia kehamilannya mungkin sudah 5 bulan, tapi ibu lupa tanggal pasti kapan mulai hamilnya sehingga salah dalam ukuran rahimnya ya. Yang kedua, permasalahannya bisa saja pada ibu ternyata hamilnya kembar, tidak satu janin, kembar. Nah, itu harus dipastikan dari pemeriksaan ultrasonografi. Ya. Kemudian yang ketiga, harus hati-hati penyakit dalam kehamilan yang kita kenal dengan kehamilan anggur atau kehamilan mola. Ya, kehamilan mola ini yang paling kita takuti juga ya, Mams ya, karena kehamilan mola ini dia pertumbuhan dari sel-sel trofoblast yang cikal bakal kakak anaknya itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan kehamilan normal, sehingga nanti rahimnya akan tumbuh melebihi dari kehamilan normal. Nah, untuk mengetahui apakah benar hamil mola atau tidak, tentu ibu harus periksa ultrasonografi. Nah, kalau seandainya ibu sudah melakukan pemeriksaan ultrasonografi dan kata dokter kandungannya tidak terjadi permasalahan di kehamilannya, di janinnya, ya berarti mungkin lemak perutnya yang agak sedikit tinggi ya, begitu. Terima kasih Dokter Madonna. Jadi jangan khawatir dulu ya dok ya. Kita harus tahu bentukan badan kita seperti apa. Jadi yang paling jelas itu emang kita minimal melakukan pemeriksaan USG 4 kali selama kehamilan, sekali trimester pertama, sekali trimester kedua, dan 2 kali di trimester ketiga. Gitu ya dok? Iya, betul dokter. Aman insya Allah, jangan dipikirkan lagi. Nggak apa-apa, kata orang. Ya, nggak apa-apa. Ada iya, tambahan? Udah mantap banget jawaban dokter Madonna.
Oh, ini ada pertanyaan tadi yang sebelum mati itu dokter Rara. Jadi sebelum hamil dia selalu rutin ke dokter estetik dokter, tapi beda-beda. Mulai ini alumni kita juga ini junior kita ini mulai beda-beda. Mulai dari dosen kita ada sampai akhirnya sekarang dia hamil. Dia berhenti belum hamil sih, telat. Dia berhenti 10 hari, seminggu 10 hari muncul beruntusan. Itu solusinya bagaimana ya, Dok? Dia pakai sekarang kita sebut merek aja ya, Natur E. Apakah Natur E itu aman untuk ibu hamil? Tahu nanti dia. Ulang dia hamil, usianya? Ya, jadi belum ketahuan tapi telat menstruasi. Menstruasinya selalu teratur, telat, dia belum melakukan pemeriksaan, dia menggunakan dia selalu dari kuliah apa konsultasi dengan dokter. Tapi dia tidak tahu apa kandungan dari krimnya. Terus stop krim itu ganti dengan Natur E, merek Natur E. Kemudian muncul beruntusan. Natur E ini obat oral ya? Oh, bukan, yang diminum atau krim? Kosmetik dok. Facial wash. Facial wash sama apakah aman atau bagaimana sebaiknya kalau dari dokter sarannya gimana? Kalau Natur sebenarnya sih bagus ya untuk salah akne beruntusannya. Seperti yang kita tahu itu hamil tidak bisa kita langsung bilang karena krim dari dokter sebelumnya. Bisa jadi memang karena hormonnya. Dan alangkah baiknya dia bisa konsul lagi ke dokternya dan menanyakan isinya. Dokter yang baik itu pasti akan bilang kandungan krimnya apa aja, ini. Dan dia bisa bilang dia dia telat nih dok, dia hamil ini gitu. Kalau misalnya dia yang baik, kalau sebenarnya sih alangkah baiknya dia tes pack beneran udah hamil atau belum. Tapi kalau dia masih ragu-ragu, boleh kok dia boleh mikrodermabrasi yang bisa dan ya dikeluarin ya, tetap diekstraksi, bisa dibuang sel kulit matinya. Kalau yang aman banget untuk ibu hamil, facial wash-nya yang seperti yang kita ketahui, tea tree oil boleh. Tapi dia karena sudah banyak ke dokter, bagusnya dia balik lagi ke dokternya buat tanyain isinya apa. Terus kalau misalnya dia mau pakai krim, yang seperti yang kita tahu ya junior kita ya pasti dia tahu lah, dia bisa pakai si benzolat atau dia juga bisa pakai si erythromycin. Caranya dia bisa gabung, apalagi dia dokter pasti lebih tahu. Dia bisa gabung si benzoyl peroxide tersebut dengan si erythromycin, atau dia bisa gabung si benzoyl peroxide itu dengan si clindamycin boleh. Treatment yang bagusnya itu tetap treatmentnya mikrodermabrasi yang diekstraksi. Kadang kalau misalnya kita pakai krim dokter yang biasanya pakai ada tretinoinnya biasanya nih, atau ada retinolnya, sel kulit mati kita dibuang oleh si tretinoin atau retinol tersebut. Sewaktu kita nggak pakai lagi, biasanya sel kulit matinya itu numpuk gitu dok. Jadi dengan mikrodermabrasi dia membuang sel kulit mati yang menumpuk. Dan kalau misalnya sewaktu dia pakai krim dokter itu dia dulunya jerawatan, terus dia berhenti, ya pasti akan ada lah yang muncul. Kalau jerawat itu kan bisa karena genetiknya, bisa juga karena hormonnya.
Kita sebagai perempuan tuh gampang banget ya dapat akne pubertas, kita dapat akne waktu kita menstruasi, kita dapat akne. Sewaktu menopause dengan kita ada genetiknya, kita juga bisa dapat akne setelah akne menopause. Terus dia bisa pakai tuh yaitu benzoyl peroxide dia gabung sama erythromycin, atau benzoyl peroxide dia gabung sama clindamycin. Kalau misalnya dan juga ada penelitian gitu Dokter Priska, kalau pada jerawat biasanya skin barrier kulit tuh jelek ataupun rusak. Jadi dia alangkah baiknya dia pakai serum atau lotion yang memperbaiki si barrier kulit tersebut. Bisa yang tadi bisa pakai ceramide, bisa pakai pseudoceramide, atau dia pakai hyaluronic acid, itu juga boleh. Kalau masalah beruntusan, paling banyak itu beruntusan itu karena hormon, itu benar banget. Kalau misalnya akne kosmetik tuh beda dok. Akne kosmetik tuh awalnya itu adalah munculnya lesi inflamasi karena dia masuk ke ranah dermatitis kontak alergi kan. Jadi dia banyak itu lesinya itu inflamasi, jadi merah-merah. Habis itu baru dia jadi akne pustul, baru ke komedonal. Namun kalau misalnya dia itu memang kayak hormon, itu biasanya komedonal banget, dan baru tuh dia misalnya tidak sengaja dipegang atau dipencetin sendiri, baru lesinya menuju lesi inflamasi. Itu saya hormon berarti ya dok ya? Iya, nggak nambah lagi Bu. Menilai diri sendiri langsung. Nambah lagi Bu. Mau nambah lagi Bu? Tunggu dulu, sabar. Oke, Dokter Madonna, ada tambahan? Kalau tidak, sepertinya daerah Jakarta dan sekitarnya bentar lagi mau sholat Jumat. Oke. Oh ini juga sekalian dok, bukan pesan sponsor sih, cuman mengingatkan kalau misalnya kita kan era-era vaksin nih sekarang. Terus ada beberapa pertanyaan dokter ataupun pasien mengenai filler. Jadi kalau misalnya tuh dia sudah ada keluaran dari American ini kan jurnalnya. Jadi sebelum 2 minggu sebelum vaksin kita nggak boleh filler. 2 minggu setelah vaksin kita nggak boleh filler juga. Terus pesan sponsor dari dokter estetik ya. Baik, terima kasih infonya Dokter Rara. Dokter Madonna juga ada closing statement mungkin? Closing statement ya. Jadi Mams, kalau kita lagi hamil ya, hati-hati dalam memilih kosmetik dan juga obat yang kita konsumsi, terutama di trimester pertama kehamilan sampai dengan 14 minggu kehamilan. Ya, karena akan banyak sekali dampak yang merugikan untuk mams dan juga untuk janin, bisa menyebabkan cacat janin, karena itu adalah waktu-waktu yang sangat kritis untuk tumbuh kembang janin di trimester 1. Kemudian juga mams sudah tahu bahwa penyakit kulit atau permasalahan kulit selama kehamilan itu ada yang fisiologis normal dan ada yang berbahaya, yang merupakan salah satu gejala dari penyakit yang berat. Maka kalau seandainya ada keluhan di kulit, jangan segan-segan untuk berkonsultasi dengan kami atau datang ke poli dokter terdekat, dokter kandungan, untuk melihat apakah ini sebenarnya permasalahan kulit ringan, normal, atau justru ini adalah tanda dari penyakit yang berat. Begitu, Dokter Priska. Baik, terima kasih banyak Dokter Madonna dan Dokter Rara. Alhamdulillahirobbilalamin, live Instagram kita pada Jumat minggu ini sudah berlangsung, walaupun sekarang ada lagi masalahnya, nggak tersimpan. Makasih banyak, semoga waktu dan ilmu yang dokter bagikan dinilai ibadah dan diganti berlipat ganda oleh Allah. Terima kasih juga buat mams semua di rumah.
Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi